Kalian udah lihat belum sih konten Bang Willy Salim yang satu ini? Konten tentang kemanusiaan, tentang kepeduliannya terhadap Palestina. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin ada yang nanya, Bang Willy Salim itu Muslim atau bukan sih? Jawabannya jelas. Beliau bukan seorang Muslim, tapi justru disitulah letak istimewanya. Karena kepedulian itu, teman-teman, ternyata nggak mengenal agama. Aku pribadi follow Bang Willy dan juga follow banyak konten kreator lain. Influencer-influencer yang menurut aku kontennya itu mendidik. Kenapa? Karena konten mereka nggak cuma sekedar hiburan, tapi juga memberikan dampak. Dampak buat anak-anak muda, buat kita semua. Dan kalau mereka sukses, dampaknya tuh bisa sampai ke rakyat kecil. Ya, termasuk kita yang seringkali hidup pas-pasan, merasakan susahnya kehidupan. Bang Willy dengan kontennya ngajarin kita banyak hal. Salah satunya, bahwa membantu Palestina itu bukan soal agama. Membela Palestina itu bukan cuma tanggung jawab orang Islam, bukan juga hanya orang Kristen, tapi ini soal kemanusiaan. Dan kerennya lagi, di sana Bang Willy bareng-bareng dengan Ustadz Dery Sulaiman dan juga ustadz-ustadz lain turun langsung ke lapangan. Sumpah, aku pribadi puas banget lihatnya. Dan jujur, aku respect banget sama influencer-influencer yang kayak gini. Mereka mendidik, mereka ngasih contoh, dan kontennya punya makna yang dalam. Willy Salim mengajarkan kita untuk bertoleransi, untuk punya hati nurani, bahwa nggak perlu jadi Muslim untuk membela Palestina. Yang penting kita buka mata, buka hati. Dan kalau dipikir-pikir, secara nggak langsung, ini kayak ngasih tamparan keras buat orang-orang yang masih enjbela kubu sebelah. Aku heran deh, kenapa ya di Indonesia masih ada aja yang bela mati mention pihak yang jelas-jelas menindas, padahal di luar negeri bahkan negara-negara yang bukan mayoritas Muslim ikut berdiri untuk Palestina. Tapi di Indonesia malah ada yang ngotot bilang Palestina salah. Heran banget kan? Padahal ini bukan konflik agama, guys. Ini konflik kemanusiaan. Contohnya ya Bang Willy tadi, beliau bisa membedakan, bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Makanya aku ngajak kalian semua, yuk buka mata, buka hati. Bayangin aja, 142 negara dunia berdiri mendukung Palestina. Hanya 10 negara yang enggak. Dan kalian mau masuk di kubu 10 negara itu? Lebih kerennya lagi, Bang Willy nggak cuma sekadar bikin konten, beliau langsung turun tangan. Willy Salim menggalang dana sebesar 3 miliar rupiah untuk membangun rumah sakit bagi pengungsi Palestina. Dari Jakarta, beliau berangkat bersama Ustadz Dery Sulaiman ke Yordania. Terus lanjut ke kamp pengungsian. Bayangin, tanggal 24 September tahun 2025 kemarin, mereka udah ada di sana, melihat langsung kondisi anak-anak Palestina. Banyak dari mereka yang sakit, tapi nggak punya akses ke rumah sakit. Makanya, lewat unggahan tanggal 30 September, Bang Willy nyatain niatnya bangun fasilitas medis 4 lantai. Targetnya 3 miliar rupiah. Gede banget kan? Tapi beliau yakin, dengan gotong royong kita semua, itu bisa tercapai. Bukan cuma itu guys, saat di pengungsian Willy dan Ching, Nusantara Palestina Center juga bagiin 1.250 paket sembako. Luar biasa. Bukan cuma ngomong, tapi aksi nyata. Dan beliau ngajak kita semua, masyarakat Indonesia, untuk ikut donasi. Nggak peduli nominalnya berapa. Yang penting ikhlas. Karena sekecil apapun bantuan kita, bisa jadi besar artinya buat saudari-saudara kita di sana. Tapi sayangnya, niat baik ini nggak selalu dapat sambutan positif. Justru banyak netizen yang menghujat. Ada yang bilang, ngapain bantu negara lain? Papua aja masih butuh bantuan. Ada juga yang nuduh ini settingan demi cari followers. Miris banget. Ya, orang berbuat baik aja masih dicurigain. Bahkan, di sana Bang Willy sempat tumbang karena kelelahan. Beliau sampai menangis karena nggak kuat melihat kondisi anak-anak di pengungsian. Tapi netizen tetap aja membandingkan beliau dengan kreator lain. Nggak perlulah dibanding-bandingin, semua punya jalannya masing-masing. Tapi yang jelas, aku pribadi doain, semoga Bang Willy sehat selalu dan bisa pulang dengan selamat ke Indonesia. Sekarang, coba deh bayangin, seorang top TikToker nomor 1 se-Indonesia dengan segala popularitasnya, nggak gengsi, nggak sombong, justru rela datang langsung ke Palestina. Ini hal yang luar biasa. Karena buat warga Palestina, kehadiran Bang Willy itu bukan hal kecil. Itu adalah kesempatan. Itu adalah anugerah. Senyum anak-anak, orang tua, remaja, semuanya jadi lebih hangat dengan hadirnya beliau. Bahkan, saking pedulinya, Bang Willy sampai punya niat mulia. Beliau ingin membawa seorang anak yatim piatu asal Gaza bernama Miss
ke Indonesia. Niat ini muncul setelah beliau akrab dengan Miss sejak 24 Agustus lalu. Awalnya Miss pemalu, tapi lama-lama mereka dekat dan Bang Willy merasa berat ninggalin dia di daerah konflik. Niat ini bahkan didukung Ustadz Dery Sulaiman. Dan mereka siap bantu proses resminya, mulai dari paspor sampai dokumen lainnya. Teman-teman, apa yang dilakukan Bang Willy ini bukan hal sepele. Ini bentuk nyata dari kepedulian. Dan kita sebagai warga Indonesia harusnya ikut bangga. Karena ada sosok yang bisa memanfaatkan platform besar, pengaruh besar untuk tujuan mulia. Aku percaya, kalau kita bersatu, kita bisa bantu meringankan beban saudara-saudara kita di Palestina. Jangan tunggu jadi kaya, jangan tunggu terkenal. Mulailah dari sekarang. Dengan hati yang ikhlas. Semoga bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa kemanusiaan gak mengenal batas agama, suku, atau negara. Dan semoga niat baik Bang Willy Salim selalu dimudahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share biar makin banyak orang yang terbuka hatinya.